Sobat Cuan, tahu nggak sih kalau saham menjadi instrumen investasi yang kian ngehits akhir-akhir ini? Dan siapa sangka investasi satu ini bisa memberikan kamu pundi-pundi cuan yang fantastis apabila risikonya dikelola dengan baik. Contohnya saja, Warren Buffett. Salah satu orang yang paling kaya di dunia ini ternyata merupakan investor saham loh. Tapi mungkin beberapa dari kalian, terutama ini para milenial yang awam investasi bertanya-tanya, apa sih saham perusahaan itu? Well, pada dasarnya saham merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan tertentu. Jadi misalnya kalau teman-teman punya saham, artinya teman-teman ini punya hak untuk ngeklaim keuntungan maupun kekayaan dari perusahaan tersebut. Nah, sejauh ini sudah ada 700 emiten perusahaan yang sudah terdaftar atau tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, saham-saham ini juga sudah dipublik sehingga teman-teman bisa juga memiliki saham-saham tersebut. Contoh saham-saham yang bisa kamu beli dari transaksi di Bursa Efek Indonesia itu misalnya perusahaan mie instan yang satu ini, atau produsen susu yang satu ini, atau perusahaan sampo yang satu ini. Oke, ini cuma beberapa contoh saham perusahaan konsumer dari sekian banyak saham perusahaan menarik lainnya yang bisa kamu miliki. Tapi sebelum memutuskan mau beli saham yang mana, ada baiknya ini kamu paham dulu, apa sih keuntungan dan risiko yang akan kamu dapat ketika berinvestasi saham. Yang pertama, keuntungan yang bakal kamu dapat adalah dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan oleh perusahaan yang berasal dari keuntungan operasional bisnis perusahaan tersebut. Dan teman-teman, dividen ini baru akan diberikan ketika mendapatkan restu atau persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau yang kita kenal sebagai RUPS. Nah, keuntungan yang kedua yang bakal kamu juga dapat adalah capital gain. Capital gain ini adalah selisih dari harga beli dan harga jual dari hasil transaksi perdagangan saham di pasar sekunder. Ya, misalnya kamu beli saham di harga Rp1.000 per lembar saham. Kemudian kamu jual, saham tersebut kamu jual di harga Rp1.500 per lembar sahamnya. Nah, di sini kamu mendapatkan keuntungan atau capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang kamu jual. Kebalikan dari capital gain, ternyata ada juga loh risiko yang namanya capital loss. Nah, capital loss ini apa sih? Capital loss itu adalah kondisi ketika harga jual lebih rendah dari harga beli. Misalnya, kamu punya saham A yang saat itu kamu beli di harga Rp1.000 per lembar saham. Nah, kemudian saham tersebut secara konsisten mengalami penurunan dan kamu memutuskan untuk menjual saham tersebut saat berada di harga Rp500 per lembar saham. Nah, di sini kamu rugi atau mengalami capital loss sebesar Rp500 untuk setiap saham yang kamu jual. Dan gak hanya itu, ternyata ada juga risiko lainnya yang namanya likuidasi. Tapi ini amit-amit dan jangan sampai diaminkan, tapi kita perlu ingat bahwa perusahaan yang sahamnya kita beli ada kemungkinan mengalami kebangkrutan atau harus dibubarkan begitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini teman-teman, sayang sekali para pemilik saham atau pemegang saham ini hak untuk mengklaim saham tersebut diprioritaskan belakang karena perusahaan ini harus mendahulukan kewajiban-kewajiban atau utang-utang lainnya. Ya, kesimpulannya kamu harus selektif ketika akan membeli saham perusahaan. Perhatiin benar-benar kinerja perusahaan tersebut gimana biar kamu tetap bisa cuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara beli saham di Bursa Efek Indonesia? pertama, siapkan dulu fotokopi dokumen pendukung pendaftaran investasi seperti kartu tanda penduduk alias KTP, nomor pokok wajib pajak alias NPWP, dan halaman depan buku tabungan kamu. Nah, kedua, isi formulir di salah satu perusahaan sekuritas. Saat ini ada 109 perusahaan sekuritas terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Formulir ini merupakan pembukaan rekening atau open account dari formulir rekening dana investor atau RDI dari salah satu bank yang bekerja sama. Nah, di akhir proses pendaftaran, nasabah baru sekuritas akan mendapatkan nomor Investor Identification atau SID berupa kartu dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang disalurkan melalui perusahaan sekuritas. Selanjutnya, kamu sebagai calon investor akan diinformasikan nomor rekening bank dan diminta setor saldo awal untuk bertransaksi saham. Nah, masing-masing perusahaan sekuritas memiliki kebijakannya sendiri mengenai nilai deposit yang harus disetorkan. Tapi ingat ya, setoran dana harus atas nama calon investor sendiri dan bukan atas nama orang maupun pihak lain. Ya, kalau semua tahap tadi sudah selesai, maka sekarang kamu sudah siap untuk berinvestasi. Nah, sekarang bisa deh kamu mulai praktekin gimana cara beli saham yang benar. Nanti ketika beli saham, teman-teman akan nemuin yang namanya bid. Apa sih bid ini? Bid adalah kondisi ketika teman-teman mau beli saham di harga berapa. Ini sama juga dengan proses jual. Semakin murah teman-teman jual saham, maka semakin cepat juga lakunya. Dan jangan kaget,
ketika saham sudah terjual menurut aturan Bursa Efek Indonesia, uang baru akan masuk ke rekening saham teman-teman 2 hari setelah transaksi. Jadi ditunggu dulu ya. So, udah ngerti kan ya? Nah, sekarang kamu bisa deh langsung beli saham-saham yang bisa kasih kamu cuan fantastis. Sambil beli saham, jangan lupa cek informasi terkini di cnbcindonesia.com karena di situs ini kamu nantinya juga bisa transaksi saham. Saksikan terus cuap-cuap cuan di Invest Time CNBC Indonesia dan sampai jumpa.